Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. Terus bunyi terakhir Sofifah 9. Anak atalik ya. Biar kulati mazid di salah satu Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-nau' ats-tsalits. An-nau'u utawi macam ats-tsalitsu kang kaping 3. An-nau'u utawi macam ats-tsalitsu kang kaping 3. Wa huwa ya an-nau' ats-tsalits iku ma barang zida kang den tambahi. Iku ma barang zida kang den tambahi
fihi ing dalem ma apa salah satu ahrufin telu pira-pira huruf ala tulati ing atase fiil kang bangsa telu hurufe ala tulati ing atase fiil kang bangsa telu hurufe wa huwa utawi ma iku arba'atu abwabin papat pira-pira babe. Niki kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga niku membahas tentang bab fi'il sulasi mazid bi salasati ahrufin. Fi'il sulasi yang mendapatkan tambahan 3 huruf. Huruf aslinya 3 mendapat tambahan 3 huruf lagi. Berarti totalnya ada berapa huruf? 6. Ada 6 huruf. Ini kelompok yang ketiga itu kelompok fi'il sulasi yang terakhir ya. Fi'il sulasi mazid bi salasati ahruf. Nah, fi'il sulasi bi salasati ahruf ini, fi'il sulasi mazid bi salasati ahruf itu terbagi lagi menjadi 4 ya. Ada 4 bab ya. Seperti yang tadi disebutkan arba'atu abwabin, ada 4 bab. Bab yang pertama apa? Al-babu utawi bab al-awalu kang kawitan. Al-babu utawi bab al-awalu kang kawitan iku istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Lafat istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Mauzunuhu utawi mauzuni fi'il istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Mauzunuhu utawi mauzune fi'il iku istakhraja yastakhriju istikhrajan. Mauzunnya berupa istakhraja yastakhriju istikhrajan. Wa alamatuhu lan utawi tetengere fi'il. Wa alamatuhu lan utawi tetengere fi'il iku ayyakuna yen to ono apa maldhihi maldine fi'il iku ayyakuna yen to ono apa maldhihi maldine fi'il iku ala sittati ahrufin ing ngatasi 6 pira-pira huruf. Ing ngatasi 6 pira-pira huruf bi ziyadatil hamzati kelawan tambahing huruf hamzah. Biziyadatil hamzati kelawan tambahing huruf hamzah. Wasini lan huruf sin. Wasini lan huruf sin wa ta'i lan huruf ta. Fi awwalihi ing dalem kawitane fi'il. Wa bina'uhu utawi binae fi'il. Wa bina'uhu utawi binae fi'il iku lita'diyati. Iku lita'diyati rono tuduh makna muta'addi. Iku lita'diyati tuduh makna muta'addi. Ghaliban ing dalem kaprai. Wa qad yakunu lan terkadang ono. Wa qad yakunu lan terkadang ono apa fi'il iku laziman. Tuduh makna lazim. Mithalul muta'addi utawi contone tuduh makna lita'diyah. Mithalul muta'addi utawi contone tuduh makna lita'diyah iku nahwu upamane istakhraja zaidun al-mala. Istakhraja zaidun al-mala. Lafat istakhraja zaidun al-mala niku nek dimaknani istakhraja niku nggih wis ngetokake. Istakhraja wis ngetokake sapa zaidun zaid al-mala ing bondo, ing harta, ing bondo. Zaid mengeluarkan harta gitu ya. Wa mithalul lazimi lan utawi contone tuduh makna lazim. Wa mithalul lazimi utawi contone tuduh makna lazim
Iku nahwu upamane istahjaro atinu. Lafat istahjaro atinu. Istahjaro atinu niku kalau dimaknai istahjaro wus dadi watu hajar. Istahjaro wus dadi watu opo atinu endut. Istahjaro wus dadi watu opo atinu endut. Wakila lan den ucapake opo fiil. Wakila lan den ucapake opo fiil. Litola bil fi'li krana nyuprih penggawe. Litola bil fi'li krana tuduh makna nyuprih penggawe. Litola bil fi'li krana nyuprih penggawe. Nahwu upamane astaghfirullah. Astaghfirullah, lafat astaghfirullah niku kalau dimaknani astaghfiru. Astaghfiru nyuwun ngapura. Astaghfiru nyuwun ngapura ingsun. Astaghfiru nyuwun ngapura ingsun Allah ing Gusti Allah. Astaghfiru nyuwun ngapura sapa ingsun Allah ing Gusti Allah. Ai tegese atlubul maghfirata minallahi ta'ala. Tegese atlubul maghfirata minallahi ta'ala. Atlubu nyuwun ya nyuprih. Nyuwun utawa nyuprih nggih. Nyuprih sapa ingsun al maghfirata ing pangapura. Al maghfirata ing pangapura minallahi saking Gusti Allah ta'ala maha luhur Allah. Niki bab yang pertama, ada 4 bab nggih totalnya. Jadi bab tentang fi'il tsulati mazid bisalasati ahruf niku jumlahnya ada 4 bab. Bab yang pertama itu wazannya adalah istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Niku wazan yang pertama. Kebetulan mauzunnya di sini itu dicontohkan istakhroja. Istakhroja yastakhriju istikhrojan. Nah, dilihat dari tandanya, dari ciri-cirinya, istaf'ala maupun istakhroja, nah niku dari bentuk fi'il maudhinya itu dapat dihitung jumlahnya ada 6 huruf. Karena 3 berupa huruf asli, kemudian yang 3 lagi berupa huruf tambahan. Oke, jadi totalnya ada 6 huruf. Nah, huruf tambahannya itu berupa apa saja? Huruf tambahannya yang pertama berupa hamzah. Yang kedua berupa huruf sin. Yang ketiga berupa huruf ta. Urut hamzah, sin, ta di awal semuanya, di awal fi'il. Nah, niku semua tambahan. 3 huruf pertama itu merupakan huruf ziyadah, huruf tambahan. Wa bina'uhu, binaknya atau kalau kita lihat dari faidahnya, fungsi dari struktur kalimatnya, maka apa ini binaknya? Binaknya adalah litakdiyah biasanya. Jadi secara umum atau biasanya kebanyakan itu mengandung makna litakdiyah. Ya, jadi apa litakdiyah? Masih ingat nggih? Butuh objek. Napa? Butuh objek. Membutuhkan objek. Nggih, membutuhkan objek. Jadi litakdiyah tuduh makna muta'addiyah. Secara umum seperti itu. Tetapi kadang juga bisa menunjukkan makna lazim. Ya. Jadi kadang itu juga bisa mengandung makna lazim, tetapi kebanyakan atau pada umumnya itu menunjukkan makna litakdiyah. Nah, contoh yang muta'addi atau contoh yang litakdiyah seperti apa?
Contoh yang litakdiyah niku teng mriki dicontohkan istakhroja Zaidun al-mala. Zaid mengeluarkan harta. Jadi istakhroja di situ maknanya mengeluarkan, menunjukkan makna mutaaddi. Mengeluarkan apa? Membutuhkan objek, membutuhkan maf'ul bih. Ya. Jadi yang dikeluarkan apa oleh Zaid? Yang dikeluarkan adalah al-mala, harta. Zaid mengeluarkan harta. Ya. Jadi ini contoh untuk bina litakdiyah. Lalu berikutnya misalul lazim, yang contohnya itu menunjukkan makna lazim, atau yang binanya itu menunjukkan lazim, menunjukkan makna atau apa, fiilnya fiil lazim ya. Jadi tidak butuh objek. Contohnya adalah istahjaro atinu. Istahjaro atinu. Itu kalau dimaknai apa tadi? Wustadi watu apa atinu endut. Ya, endut itu apa toh? Endut ki yo tanah. Tanah liat. Ya tanah itu nah. Atin. Endut ya. Jadi tanah itu, tanah liat itu telah membatu. Ya sudah, enggak membutuhkan objek. Enggak butuh objek. Tanah itu membatu. Tanah itu sudah menjadi batu. Ya. Jadi enggak butuh objek. Itu contohnya yang berupa lazim. Tapi ini kadang ya, kadang. Artinya yang kebanyakan ya yang menunjukkan makna litakdiyah tadi. Dan juga wakila litolabil fi'li, dan juga ada yang menyebutkan memiliki makna litolabil fi'li. Nopo niku litolabil fi'li? Litolabil fi'li niku ngalap pekerjaan, apa namanya ya, meminta. Jadi mengandung makna permohonan begitu, mengandung makna permohonan. Lah litolabil fi'li, contohnya bagaimana? Contohnya adalah kalimat astaghfirullah. Astaghfirullah niku napa kalau diartikan astaghfirullahaladzim? Apa niku artinya? Saya memohon ampunan kepada Allah. Ya, astaghfiru itu kan saya memohon ampunan, saya minta ampunan, saya memohon ampunan kepada Allah. Jadi mengandung makna litolabil fi'li, ya, litolabil fi'li. Jadi selain mengandung makna dua tadi yang pada umumnya adalah litakdiyah, kemudian yang kedua itu adalah lazim. Ada juga tambahan ya, ada juga tambahan lain yang itu disebutkan di dalam kitab ini, bahwa fi'il sulasi mazid biharfin untuk pola yang pertama istaf'ala niku itu mengandung makna litolabil fi'li. Jadi astaghfirullah itu apa maksudnya? Astaghfirullah itu maksudnya atlubul maghfirata minallahi ta'ala. Jadi saya memohon ampunan dari Allah ta'ala. Nah itu jadi litolabil fi'li. Ya, litolabil fi'li itu maksudnya. Jadi meminta ya, meminta untuk diampuni. Meminta untuk diampuni, itu namanya litolabil fi'li. Untuk kelompok yang pertama jelas nggih ya, itu wazan istaf'ala. Kemudian kita lanjutkan al-babu atsani, al-babu utawi bab atsani kang kaping pindho. Kelompok yang kedua sekarang. Kelompok yang kedua iku if'au ala yaf'au'ilu if'i'alan.
if'ala yaf'ailu if'ialan. Mauzunuhu utawi mauzune fi'il if'ala yaf'ailu if'ialan iku i'syau saba ya'syau shibu i'syisaban. I'syau saba ya'syau shibu i'syisaban iku mauzunnya. Wa alamatuhu utawi tetengere fi'il, wa alamatuhu lan utawi tetengere fi'il iku ayyakuna yen to ana apa madhihi madhine fi'il, iku ayyakuna yen to ana apa madhihi madhine fi'il iku ala sittati ahrufin ing atase 6 pira-pira huruf. Iku ala sittati ahrufin ing atase 6 pira-pira huruf bi ziyadatil hamzati kelawan tambahing huruf hamzah. Bi ziyadatil hamzati kelawan tambahing huruf hamzah fi awwalihi ing dalem kawitane fi'il. Wa harfin lan sak huruf. Wa harfin lan sak huruf akhara kang weneh min jinsi aini fi'lihi saking jenise ain fi'ile fi'il. Wal wawi lan huruf wawu, wal wawi lan huruf wawu bainal aini ing dalem antarane ain fi'il, bainal aini ing dalem antarane ain fi'il wal lami lan lam fi'il. Wa bina'uhu utawi bina'e fi'il, wa bina'uhu utawi bina'e fi'il iku limu balaghati lazimi, iku limu balaghati lazimi karana tuduh makna mubalaghatul lazim bangetake fi'il lazim. Iku limu balaghati lazimi tuduh makna mubalaghatul lazim li annahu krana setuhune fi'il iku yuqalu den ucapake, li annahu krana setuhune fi'il iku yuqalu den ucapake asyabal ardu. Lafat asyabal ardu, asyabal ardu kalau dimaknai asyaba, asyaba niku wis cukul suket, asyaba wis cukul suket tumbuh rumput gitu ya. Asyaba wis cukul suket apa al ardu bumi, apa al ardu bumi dimaknai tanah ya saged ya. Tanahnya tumbuh rumput gitu ya, di tanahnya itu berumput katanya. Ida ing dalem nalikane nabata wis cukul apa usbun ala wajhil ardi, ala wajhil ardi ing atase hamparane bumi utawa hamparane tanah, ala wajhil ardi ing atase hamparane bumi fil jumlati ing dalem suwiji kalimah, fil jumlati ing dalem suci kalimat. Wa yuqalu lan den ucapake apa fi'il, wa yuqalu lan den ucapake apa fi'il i'syau sabal ardu. Lafat i'syau sabal ardu, i'syau syaba, i'syau syaba niku kalau dimaknai wus akeh atau wus banget gitu ya, wis banget cukule suket. Iksau syaba wis banget cukule suket apa al ardu bumi. Ida ing dalem nalikane kasura tambah akeh apa nabatu wajhil ardi, apa nabatu wajhil ardi sukete hamparane bumi, apa nabatu wajhil ardi sukete hamparane bumi. Nah niki yang kelompok nomor 2.
Kelompok yang nomor 2 ini kemarin asrama kalih sampun dugi mriki, tapi belum saya jelaskan. Ya, sekarang penjelasannya nih. Al-babu tsani. Jadi yang kelompok 2 ini wazannya adalah if'au'ala, yaf'au'ilu, if'i'alan. Wazannya yang kedua niku. Nah, mauzunnya dicontohkan di dalam kitab niki yaitu iksyausyaba, yaksyausibu, iksyisaban. Iksyausyaba, yaksyausibu, iksyisaban itu sebagai mauzun dari if'au'ala. Dilihat dari ciri tandanya, dilihat dari huruf-hurufnya yang ada pada fi'il madhi, terdiri dari 6 huruf karena 3 huruf asli, 3 huruf tambahan, berarti ada 6. Nah, tambahannya ini berupa apa untuk wazan yang kedua? Untuk wazan yang kedua, tambahannya berupa huruf hamzah. Hamzah untuk urutan yang pertama. Jadi pertama adalah hamzah tambahannya. Nah, itu yang urutan pertama, i itu ya. Lalu kemudian ada tambahan lagi yaitu 1 huruf ya, 1 huruf dari jenis ain fiilnya. Dari jenis ain fiilnya. Jadi ada tambahan huruf yang kedua niku, 1 huruf dari jenis ain fiilnya. Lalu kemudian ada lagi 1 huruf lagi yaitu berupa wawu. Berupa wawu yang terletak bainal ain wal lam. Yang letaknya itu ada di antara ain fiil dan lam. Ain fiil dan lam. Ye. Bisa dilihat ya, dilihat pada wazannya. Coba dilihat. Jadi huruf tambahannya itu yang pertama adalah berupa hamzah. Berupa hamzah. Lalu yang kedua ada 1 huruf yang itu berasal dari jenis ain fiilnya. Nah, ini huruf yang mana ini? Kita belum tahu. Kita lanjutkan dulu, nanti keterangannya kita bisa menyimpulkan. Kemudian ada lagi tambahan 1 huruf yaitu berupa huruf wawu yang terletak di antara ain fiil dan lam fiil. Berarti yang mana? Terletak di antara ain fiil dan lam fiil. Berarti nomor urut yang keempat. Jadi wawunya itu. Wawunya itu. Nah, di sini disebutkan wawunya terletak di antara ain fiil dan lam fiil. Berarti setelah wawu kan ada ngain malih nggih. Ada ngain malih. Nah, niku tambahannya. Jadi letak tambahannya di mana? Ya, di urutan yang pertama yang berupa huruf hamzah. Lalu wawu yang terletak antara ain fiil dengan lam fiil, nah berarti wawunya itu. Kemudian yang ketiga adalah huruf setelah wawu. Nah, itu tambahannya di situ. Ketemu sekarang. Jadi tambahannya itu huruf yang pertama, kemudian huruf nomor urut keempat, lalu huruf nomor urut yang ke 5. Nah, saged ditandai nggih. Itu tambahannya di situ. Berarti iksyausyaba niku tambahannya mana? Hamzah yang berada di urutan pertama. Terus kemudian wawu yang ada di urutan keempat, lalu shin ya, lalu shin yang berada di urutan setelah wawu atau urutan kelima. Nah, niku tambahannya. Jadi shin yang awal itu shin yang asli, ngain fiil yang asli. Ya, kemudian dari segi binaknya, dari segi faedahnya adalah li mubalaghatil lazimi. Jadi memiliki fungsi
untuk bangetake fi'il lazim, membangetkan atau menyangatkan gitu ya. Jadi kalau dikatakan asyaba al-ardu, asyaba al-ardu, aslinya isyausyaba itu kan dari kata asyaba. Asyaba al-ardu itu artinya tanah itu berumput atau tanah itu ditumbuhi rumput begitu ya. Jadi tanah itu berumput, artinya berumput ya ditumbuhi oleh rumput. Nah, biasa ini kalimatnya. Kalimatnya biasa. Jadi kata asyabal ardu idza nabata ala wajhil ardi. Jadi kalau suket ya, suket itu rumput ya. Jadi kalau rumputnya itu tumbuh di atas permukaan tanah, ya biasa, rumput biasa begitu, dengan jumlah yang biasa juga ya. Tetapi ketika dikatakan wa yuqalu isyausyaba al-ardu, tapi kalau dikatakan dengan kata-kata isyausyaba al-ardu, maka di sini itu maknanya banget akeh suket begitu ya. Jadi rumputnya yang tumbuh di hamparan tanah tadi itu banyak. Jadi isyausyaba di sini secara fungsi atau secara faedah itu limubalawatul lazim. Itu seperti itu. Jadi bangetake. Jadi jumlah rumputnya ini banyak. Nah, itu pakai wazan ini. Kalau mau mengatakan demikian. Jadi kalau dikatakan asyabal ardu ya biasa. Jadi rumput yang tumbuh itu biasa. Sedikit artinya begitu. Tapi kalau sudah mengatakan dengan wazan isyausyaba, niku jumlah rumputnya kuatah gitu ya. Nah, itu bedanya seperti itu. Itu yang disebut li mubalaghatil lazim, bangetake makna fi'il lazim. Al-babu tsalitsu. Kita lanjutkan. Paham nggih? Kelompok yang kedua. Jadi li mubalaghatil lazim. Al-babu tsalitsu utawi bab tsalitsu kang kaping 3. Iku if'awwala yaf'awwilu if'iwalan. If'awwala yaf'awwilu if'iwalan. Niku wazannya yang kelompok 3. Mauzunuhu utawi mauzune fi'il if'awwala yaf'awwilu if'iwalan. Iku ijlawada yajlawidu ijliwadan. Wazan apa mauzunnya? Ijlawada yajlawidu ijliwadan. Wa alamatuhu lan utawi tetengere fi'il. Wa alamatuhu lan utawi tetengere fi'il iku ayyakuna yen to ana apa madhihi madhine fi'il. Iku ayyakuna yen to ana apa madhihi madhine fi'il. Iku ala sittati ahrufin ing atase 6 pira-pira huruf. Bi ziyadatil hamzati kelawan tambahin huruf hamzah fi awwalihi ing dalem kawitane fi'il. Wal wawaini lan wawu loro. Wal wawaini lan wawu loro bainal aini ing dalem antarane ain fi'il wal lam lan lam fi'il. Wa bina'uhu utawi bina'e fi'il. Wa bina'uhu utawi bina'e fi'il aidon halih maneh ilmu balaghatil lazimi krana bangetake fi'il lazim. Jadi tuduh makna bangetake fi'il lazim sama dengan kelompok yang kedua. Iki kelompok yang ketiga niki secara fungsi sami dengan yang kedua tadi. Li annahu krana setuhune. Li annahu krana setuhune kelakuan ku yuqalu den ucapake. Yuqalu den ucapake jaladal ibilu. Ya, jaladal ibilu. Lafat jaladal ibilu. Kalau dimaknai jalada wis melaku banter.
Jalada wus melaku banter. Nek melaku cepet gitu ya. Jalada wus melaku banter opo al ibilu unta. Ida ing dalem nalikane saro melaku banter sairon kelawan melaku bisuratin kelawan cepet. Wayuqalu lan den ucapake ijek lawada al ibilu. Lafat ijek lawada al ibilu kalau dimaknai ijek lawada wus banget oleh melaku banter. Ijek lawada wus banget oleh melaku banter opo al ibilu unta. Ida ing dalem nalikane saro mlaku apa sing mlaku ya ibil itu ya. Saro mlaku apa ibil sairon kelawan mlaku biziyadati suratin kelawan tambah bantere. Biziyadati suratin kelawan tambah bantere. Nih, kelompok yang ketiga niki adalah wazan if'awwala yaf'awwilu if'iwalan. Kelompok yang ketiga wazannya if'awwala yaf'awwilu if'iwalan. Mauzunnya dicontohkan di sini adalah ijek lawada, yajek lawidu, ijek liwadan. Niku mauzunnya. Nah, kalau kita lihat dari bentuk kalimahnya, dari bentuk fi'il madhinya, maka kita bisa menghitung jumlah hurufnya ada 6, betul ya? Ada 6. Loh, ada 5 itu salah. 5 tapi di situ wawunya kan bertasdid. Nah, berarti itu double. Wawunya 2. Berarti jumlahnya ada 6 ya. Biziyadatil hamzah. Tambahannya mana? Jadi 3 yang asli, 3 tambahan. Tambahannya adalah 1 yaitu berubah huruf hamzah di awal. Terus yang kedua adalah berupa huruf wawu. Nah, wawu nih double. Wawunya itu double. Bainal ain fi'il wal lam fi'il. Jadi wawu dua-duanya itu adalah tambahan. Jadi wawu dua-duanya niku tambahan. Yang letaknya di antara ain fi'il dan lam fi'il. Jadi kalau misalkan ditandai begitu, nomor 1 adalah hamzah yang paling depan, yang nomor 2 dan nomor 3 adalah huruf wawunya itu. Secara bina, wa bina utawi bina fi'il ya, secara bina, secara strukturnya itu memiliki fungsi limu balagati lazim, membangetake makna lazim. Jadi seperti pada kelompok nomor 2 sama dengan kelompok yang nomor 2 tadi, yang kelompok nomor 3 niki sama, yaitu mubalaghatul lazim, bangetake fi'il lazim ya. Jadi menunjukkan menyangatkan gitu ya, menyangatkan makna pada fi'il lazim. Jalada itu adalah kata asli dari ijek lawada. Jadi asal kalimahnya itu kan jalada. Nah, kalau dikatakan jaladal ibilu itu artinya untanya berjalan cepat. Untanya berjalan cepat. Jadi menggunakan kata jalada itu sudah mengandung makna berjalannya cepat. Ida saro sairon bisuratin gitu. Jadi kalau untanya itu saro wus melaku banter opo al ibilu ya. Jadi failnya ibil ya niku wau. Jadi ketika dikatakan jalada al ibilu
untanya ini sudah berjalan cepat. Tetapi kalau kemudian dikatakan dengan menggunakan wazan ijlawada al-ibilu, jadi enggak cukup jalada, tapi menggunakan wazan ijlawada. Jadi kalimahnya pakai ijlawada, maka ini jalan cepatnya yang dilakukan oleh si ibil itu tambah cepet gitu ya. Jadi jaladan iku wis mlakune wis banter. Tapi kalau menggunakan wazan ijlawada, banter niku tambah kathah ngoten. Jadi buanter gitu ya. Nah, itu kalau menggunakan wazan atau rumus pakai ijlawada if'awwala. Jadi ngoten. Jadi sudah menggunakan jalada itu sudah maknanya jalannya cepat, tapi kalau menggunakan ijlawada itu luweh banter begitu ya, luweh cepet ya, luweh cepet jalannya, jadi cepet banget gitu. Nah, ngoten. Itu fungsi dari kelompok yang ketiga. Sekarang yang keempat, terakhir ya, karena ada 4 kelompok ya, diselesaikan. Al-babu rabi'u, al-babu utawi bab ar-rabi'u kang kaping sekawan. Iku if'ala yaf'alu if'ilalan. If'ala yaf'alu if'ilalan. Mauzunuhu utawi mauzune fi'il. If'ala yaf'alu if'ilalan iku ihmaro yahmaru ihmiroron. Ihmaro yahmaru ihmiroron niku mauzunnya. Wa alamatuhu utawi tetengere fi'il. Wa alamatuhu utawi tetengere fi'il iku ayyakuna yen to ana apa fi'il. Iku ayyakuna yen to ana apa iku ayyakuna yen to ana. Iku ayyakuna yen to ana apa madhihi madhine fi'il. Apa madhihi madhine fi'il iku ala sittati ahrufin ing atase 6 pira-pira huruf. Bi ziyadatil hamzati kelawan tambahing huruf hamzah. Bi ziyadatil hamzati kelawan tambahing huruf hamzah fi awalihi ing dalem kawitane fi'il. Wal alif lan huruf alif. Wal alif lan huruf alif bainal aini ing dalem antarane ain fi'il wal lam lan lam fi'il. Wa harfin lan sak huruf akhara kang weneh. Wa harfin lan sak huruf akhara kang weneh min jinsi lami fi'lihi saking jenise lam fi'ile fi'il. Saking jenise lam fi'ile fi'il fi akhirihi ing dalem akhire fi'il. Fi akhirihi ing dalem akhire fi'il. Wa bina'uhu lan utawi bina'e fi'il iku limu balaghatil lazimi tuduh makna bangetake fi'il lazim. Lakin tetapi nih hadal bab utawi iki bab iki bab iku ablagu luweh banget min babil if'ali saking bab wazan if'al. Min babil if'ali saking bab wazan if'al li annahu krana setuhune kelakuan iku yuqalu den ucapake hamaro zaidun. Lafat hamaro zaidun. Hamaro zaitun. Kalau dimaknai napa hamaro? Hamaro merah abang ya. Hamaro niku abang. Hamaro was abang sapa zaitun zaid. Ya. Hamaro was abang sapa zaitun zaid. Ida ing dalem nalikane kana ono. Ida ing dalem nalikane kana ono
lahu maring Zaid, lahu maring Zaid apa humratun abang, apa humratun abang fil jumlati ing dalam suwiji kalimat, fil jumlati ing dalam suwiji kalimah wa yuqalu lan den ucapake, wa yuqalu lan den ucapake ihmarra zaitun, lafat ihmarra zaitun, ihmarra us banget abangi sapa zaitun Zaid, ida ing dalem nalikane kana ono, ida ing dalem nalikane kana ono lahu maring Zaid apa humratun abang, apa humratun abang mubalaghatan kelawan banget, mubalaghatan kelawan banget. Wa yuqalu lan den ucapake, wa yuqalu lan den ucapake ihmar zaitun ing lafat ihmar zaitun, ihmaro us banget abange, mang us banget ini banget gitu ya, gimana nulisnya, us banget abange sapa zaitun Zaid, ida ing dalem nalikane kana ono lahu maring Zaid, lahu maring Zaid apa humratun abangi, apa humratun abang ziyadata mubalaghatin kelawan tambah bangete. Nah niki yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, kelompok terakhir dari fi'il sulasi mazid bisalasati ahruf. Kelompok terakhir nopo? Wazannya adalah if'ala, yaf'alu, if'ilalan. Dengan mauzunnya dicontohkan di sini ihmaro, yahmaru, ikmiroron. Nah, niki yang terakhir. Kalau kita lihat dari ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya pada fi'il madhi terdiri dari 6 huruf, betul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, betul. 6 huruf. Nah, 6 huruf itu 3 asli, 3 tambahan. Huruf aslinya yang mana? Huruf tambahannya yang mana? Nah, kita mengetahui huruf tambahannya dulu, baru nanti tahu aslinya. Tambahannya di mana? Bi ziyadatil hamzati fi awwalihi, mendapatkan tambahan yang pertama huruf hamzah. Huruf hamzah urutan yang pertama, dilihat. Urutan yang pertama adalah huruf hamzah niku tambahan. Lalu kemudian alif. Alif yang terletak bainal aini wal lami, yang letaknya di antara ain fiil dan lam fiil. Berarti alifnya niku. Ya, setelah ain itu ada alif. Nah, niku tambahan yang kedua. Lalu kemudian waharfin akhor dan sak huruf yang lain. 1 huruf lagi itu yang merupakan jenis dari lam fiilnya. Berarti lam fiilnya fi akhirihi, di akhir. Jadi lam fiil yang akhir, berarti lam fiil yang kedua. Karena di sini lam fiilnya double. Lam fiilnya ada tasdidnya. Nah, berarti ini lamnya 2. Ya, yang menjadi tambahan itu adalah lam yang akhir. Jadi lam yang kedua. Jadi kalau misalkan sampean tandai begitu, berarti yang pertama hamzah, yang kedua alif setelah ain, lalu yang ketiga tambahannya adalah lam yang kedua. Jadi lam yang akhir. Itu 3 huruf tambahan. Berarti huruf yang asli mana? Ya berarti di luar itu. Ya, fa, ain sama lam yang awal. Nah, itu nih. Nah, secara bina, secara fungsi, secara struktur kalimat, niki fungsinya adalah limubalaghati lazim. Sama dengan kelompok nomor 2 sama nomor 3. Tapi ada beda. Ada bedanya. Apa bedanya? Jadi di sini itu secara binanya adalah limubalaghati lazim, melebihkan pada fi'il lazim ya. Melebihkan pada fi'il lazim.
Tetapi di sini itu ada, kalau misalkan dicari tingkatannya begitu, maka nanti ada tingkatan-tingkatan. Nah, mulai dari yang pertama, ketika dikatakan hamara zaitun, zait merah. Zait merah. Zait itu merah, ya mungkin apa sih merah ya? Apa nih sih merah nih? Wajahnya merah. Wajahnya merah. Jadi zait merah. Itu ketika dikatakan hamara zaitun, zait merah, itu ya merah biasa. Merah biasa, artinya pada lumrahnya begitu. Jadi merahnya merah biasa, tidak tampak merah boten-boten. Nah, jadi hamaro itu kan memang aslinya ya, aslinya kalimah dari mana tadi, ihmaro itu. Ya. Tapi kalau kemudian tingkatan yang kedua itu dikatakan ihmarro. Ihmarro, mimnya pendek, huruf mimnya pendek. Ihmarro zaitun. Ketika dikatakan ihmarro zaitun, itu zait banget merahe ya. Zait banget merahe. Artinya dari tingkatan yang pertama, ini tingkatan yang kedua itu lebih merah begitu. Jadi lebih merah, jadi lebih kelihatan. Nek wajah iki tambah abang begitu ya. Mungkin karena dia kepanasan, berkulit putih terus kepanasan kan menjadi agak merah-merah gitu ya. Nah, jadi ihmaro, atau mungkin karena dia malu atau karena apa. Nah, jadi ihmaro. Jadi tambah abang gitu ya, banget abangi sapa zaitun zait. Terus kemudian tingkatan yang ketiga, ini ketika diucapkan dengan kata ihmaro, mimnya itu panjang, jadi menggunakan wazan yang terakhir tadi, if'ala niku, ihmaro. Nah, di sini itu merah banget, jadi lebih merah lagi ketimbang pada tingkatan yang kedua tadi, gitu. Jadi merahnya sampai merah begitu. Merah ya apa ya, kalau wajah merah itu kok pokoknya merah ngoten. Nah, jadi kalau misalkan orang bule gitu mungkin kita bisa melihat ya, bisa apa namanya, membandingkan wajah sebelum dia berjemur kan ya. Berjemur ya dengan setelah beberapa kali berjemur atau berjemur panas begitu, maka nanti akan tampak kelihatan. Jadi ini bedanya. Jadi ada beberapa tingkatan ya. Dari kata hamaro itu merah biasa. Jadi kalau misalkan ini dalam hal warna begitu, warna air begitu ya misalkan. Hamaro al-ma'u misalnya. Maka ya merah biasa. Merah biasa. Tapi kalau kemudian dikatakan ihmarro al-ma'u, ya, ihmarro al-ma'u, airnya ini merah apa ya, lebih merah begitu. Jadi merahnya ini merah lebih pekat ya, merah lebih pekat. Kemudian kalau menggunakan kata yang ihmaro, maka di situ merahnya ini sangat merah, jadi sudah merah full, merah pol ngoten nggih. Nah, jadi merah yang itu sudah tidak berubah lagi. Jadi dikatakan dalam penjelasan kitab ini, itu merah yang sudah tidak akan pernah berubah lagi. Jadi merahnya sudah merah maksimal. Nah, itu ketika mengatakan dengan wazan ihmaro. Nah, niku bedanya antara hamaro kemudian ihmaro dengan ihmaro. Ngoten nggih? Jadi fungsinya adalah limubalagotil lazim. Jadi bangetake makna fiil lazim. Ya, jadi ini hanya pada fiil lazim. Berarti nggak butuh objek. Ya, jadi ini hanya pada fiil lazim. Jadi urutan kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga, kelompok yang keempat dari fiil sulasi mazid bisalasati ahruf niku sedaya memiliki fungsi atau memiliki bina li mubalaghatil lazimi. Nggih. Niku bedanya. Jadi
nomor 1 saja yang berbeda, dan itu sering. Kalau yang ini kayak limubalawatil lazim nomor 4 itu ya ini agak jarang ya, agak jarang. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu ada surah Ar-Rahman ya. Ada surah Ar-Rahman itu ada kalimat mudhammatan gitu, menemui ya. Nah, itu kan aslinya dari kata idhama ya, itu dari wazan ini if'ala itu. If'ala. Jadi idhama itu maknanya adalah ikhdoro. Artinya apa? Hijau pekat begitu. Jadi hijau yang sudah maksimal, sudah hijau kehitam-hitaman, saking hijaunya. Nah, jadi di dalam ayat surah Ar-Rahman itu disebutkan bahwa surga itu berwarna hijau begitu. Surga itu berwarna hijau dengan kalimat mudhammatan gitu ya. Nanti hijaunya itu hijau yang sudah tidak akan pernah berubah lagi. Hijaunya hijau maksimal, hijau pekat hampir kehitaman. Nah niku. Jadi saking hijaunya. Jadi kata kalimah-kalimah menggunakan wazan if'al niku sudah menunjukkan pada derajat maksimal. Sudah menunjukkan pada derajat maksimal. Dan ini biasanya untuk warna-warna ya, untuk warna-warna. Nggih, pun sampai niki tasrife diwaos mboten? Mboten nggih. Diwaos nggih. Oh mboten. Pun dalu nggih. Nggih. Nggih pun dalu. Nanti monggo bisa diwaos piyambak-piyambak untuk contoh pada tasrifnya. Jadi empat wazan pada fi'il sulasi mazid di salah satu ahruf. Alhamdulillah bab niki sampun mantun ya, fi'il sulasi mazid, fi'il sulasi. Nah, nanti berikutnya adalah fi'il rubai. Monggo kita akhiri sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli hawlin minal ahwali muhtahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Lima dua berapa orang? Oh ada Mbak Nadila. 3 Bu. Coba kita. Sini satu.